Pada tahun 1992, di sebuah desa kecil di Probolinggo, suasana mendadak berubah mencekam. Seorang anak perempuan yang baru berusia 5 tahun hilang setelah pulang mengaji. Awalnya warga mengira dia hanya tersesat, tapi waktu terus berjalan dan anak itu tak kunjung ditemukan. Pencarian dilakukan besar-besaran, semua rumah diperiksa, setiap sudut desa disisir, hingga mereka sampai di sebuah rumah tua di ujung kampung. Rumah itu milik seorang nenek yang dikenal pendiam, tertutup dan aneh. Sampai akhirnya sebuah baskom di sudut dapur tak sengaja tersenggol. Dan saat mereka melihat ke dalamnya, semua orang langsung membeku. Di dalam baskom itu terdapat potongan tubuh anak kecil. Tangis pecah, amarah meledak, dan pelakunya tidak lain adalah neneknya sendiri yang dikenal warga bernama Mbah Jiwo. Yang lebih mengerikan, ia diduga hendak memasak tubuh cucunya sendiri untuk dijadikan gulai. Sejak saat itu, nama Mbah Jiwo menjadi legenda kelam, cerita yang terus hidup dari mulut ke mulut. Bahkan hingga sekarang, orang tua masih berbisik pada anaknya, "Jangan keluar malam, nanti kamu dibawa Mbah Jiwo." Di jantung kota Semarang berdiri megah sebuah bangunan tua bernama Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda, gedung ini dulunya adalah kantor perusahaan kereta api. Namun, di balik arsitekturnya yang indah, tersembunyi cerita kelam yang membuat bulu kuduk merinding. Saat masa pendudukan Jepang, ruang bawah tanah Lawang Sewu dijadikan penjara. Banyak tahanan disiksa, bahkan dieksekusi di tempat yang sempit dan gelap itu. Sejak saat itu, berbagai kesaksian bermunculan. Pengunjung sering mengaku melihat sosok wanita bergaun putih berdiri diam di lorong panjang. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki, bahkan beberapa orang mengaku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba, seolah ada yang mengawasi. Meski kini menjadi destinasi wisata populer, misteri Lawang Sewu masih belum terpecahkan. Apakah ini hanya sugesti, atau memang ada sesuatu yang belum pergi? Kalau kamu berani, coba datang sendiri ke Lawang Sewu dan rasakan suasananya. Kota tua memang terlihat indah di siang hari, tapi saat malam turun, suasananya berubah total. Di balik Museum Fathahillah, konon ada penjara bawah tanah peninggalan zaman Batavia. Tempatnya gelap, sempit, dan nyaris tanpa udara. Tempat para tahanan dulu dikurung. Warga sekitar percaya saat malam semakin sepi, kadang terdengar suara langkah kaki, suara rantai diseret, bahkan bisikan pelan dari arah bawah tanah. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok berdiri diam di jendela museum. Padahal yang kita tahu, gedungnya sudah kosong. Ada yang bilang mereka bukan sekedar bayangan, tapi arwah para tahanan yang belum benar-benar keluar dari kota tua. Jadi, kalau suatu malam kamu merasa ada yang mengikuti langkahmu di sana, jangan pernah menoleh 2 kali. Karena kalau sosok itu masih ada saat kamu menoleh lagi, berarti dia memang sedang mencarimu. Malam itu jalan di Alas Roban terlihat lengang. Seorang supir truk mengaku saat melintas sekitar jam 2 pagi, ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Gaun putihnya kotor, rambutnya panjang menutupi wajah. Awalnya dia pikir itu orang biasa, tapi saat didekati sosok itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Panik, dia langsung tancap gas, tapi anehnya jalan yang ia lewati terasa berulang. Tikungan yang sama, pohon yang sama, seolah dia berputar di tempat. Cerita seperti ini bukan cuma satu. Warga sekitar bilang dulu banyak korban jiwa di hutan ini, dari pekerja rodi zaman kolonial sampai kecelakaan yang merenggut nyawa. Beberapa percaya mereka yang belum pergi masih ada di sana, menunggu atau mungkin mencari teman. Jadi, kalau kamu melintasi Alas Roban tengah malam dan melihat seseorang di pinggir jalan, pastikan dulu itu benar-benar manusia. Pada tahun 2008, Indonesia digemparkan oleh kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pria bernama Ferry Idham Henyasa atau yang lebih dikenal sebagai Rian Jombang. Kasus ini terungkap saat warga di daerah Jombang menemukan jasad manusia yang terkubur di halaman belakang rumah orang tuanya. Saat polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, fakta mengerikan mulai terkuak. Rian mengaku telah membunuh lebih dari 1 korban. Bahkan jumlah korbannya mencapai belasan orang. Motifnya beragam, mulai dari masalah pribadi, cemburu, hingga konflik dengan orang terdekat. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah bagaimana Rian menyembunyikan jasad korban di sekitar rumahnya tanpa menimbulkan kecurigaan selama bertahun-tahun. Kasus ini pun menyeret perhatian nasional.
dan menjadi salah satu kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Akhirnya Rian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa monster tidak selalu datang dari kegelapan. Kadang mereka hidup tepat di sekitar kita.